udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwati fillah, para pendengar Radio Urbani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita kembali diizinkannya untuk beribadah, untuk memperbanyak kebaikan. Salah satu dari bentuk ibadah yang sedang kita laksanakan adalah belajar, menggali dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di masa-masa yang akan datang kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, karena hanya dengan ilmu itulah hidup kita akan menjadi terang dan bercahaya. Sama-sama kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu senantiasa menghiasi hari-hari kita sebagai zikir yang membasahi lidah kita, yang mudah-mudahan itu bisa menjadi bukti nyata bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, pendengar Radio Urbani yang dimuliakan Allah, kembali pada pagi hari ini kita akan mencoba untuk melanjutkan kajian-kajian kaidah, khususnya adalah kaidah-kaidah yang berkaitan dengan persoalan ibadah. Untuk pagi ini kita masih ambil satu kaidah lagi yang berkaitan dengan qawaidun niyat, sebelum kita masuk nanti kepada qawaid al-yaqin wasyak. Satu kaidah yang saya maksud itu adalah kaidah yang di dalamnya berisi kalau dalam persoalan ibadah kita tidak mesti mendahulukan orang lain. Kalau seandainya ada peluang untuk beribadah, melaksanakan satu bentuk perintah yang datang dari Allah, yang dalam artian ibadah seperti itu, maka kita harus lebih mendahulukan diri kita ketimbang kita mundur untuk kemudian kita membiarkan orang lain mengerjakannya. Kaidahnya itu berbunyi, al-qurubatu laysat mahallan lil ithar. Al-qurubatu laysat mahallan lil ithar. Ibadah itu bukanlah perkara yang kita diminta untuk mengutamakan orang lain. Jadi yang namanya ibadah itu perkara yang justru kita harus berlomba-lomba untuk mengejarkannya, untuk melaksanakannya. Nah, akan tetapi persoalan ibadah itu mahallan lil musabaqah, tempat di mana kita harus justru berlomba-lomba. Nah, ini kaidah yang akan melengkapi kaidah-kaidah niat kita insyaallah sebelum masuk pada kaidah-kaidah yang lain. Dari kaidah ini saya pikir ini terang, maknanya adalah bahwa al-qurubat, dulu kita sudah sampaikan apa makna dari al-qurubat. Al-qurubat itu diartikan sebagai al-ibadat, sesuatu yang akan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hal-hal yang seperti itu bukan tempat di mana kita harus mendahulukan orang lain dalam mengerjakannya. Kaidah ini didasarkan kepada banyak ayat dan juga pada banyak hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah ayat-ayat yang isinya adalah memerintahkan kita agar bersegera untuk berbuat
berbuat baik. Apa contohnya? Seperti fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam berbuat baik. Ada lagi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah untuk mendapatkan ampunan dari Allah, dari Tuhanmu, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan bersegeralah untuk mendapatkan surga yang sama luasnya dengan langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat-ayat seperti ini mengandung ajakan agar kita bersegera untuk ketaatan, bersegera untuk keampunan Allah, untuk mendapatkan ampunan Allah, bersegera berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Kalau memang kita diminta untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, dari sisi inilah logikanya bahwa kita harus mengejar kebaikan yang bisa kita laksanakan, tanpa kita harus mendahulukan dan mengutamakan orang lain. Ini nanti akan berbeda halnya ketika persoalannya itu bukan dalam persoalan ibadah, tapi dalam persoalan muamalah atau dalam persoalan interaksi keseharian kita, justru malah kebalikan dari itu. Karena wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka, sahabat-sahabat dulu, mengutamakan kebutuhan orang lain walaupun dia sendiri sangat membutuhkan. Nah, jadi dalam persoalan ibadah kita tidak dianjurkan untuk mendahulukan orang lain. Tapi dalam persoalan keduniaan kita, keseharian kita, interaksi dalam kehidupan sehari-hari, maka justru dianjurkan kita untuk mengutamakan orang lain. Nanti akan kita lihat insya Allah dua-duanya dalam bentuk contoh. Oleh karena itu, sekali lagi, sangat mudah untuk kita pahami dalam persoalan ibadah, kitalah yang harus rebutan untuk mengerjakannya. Kita bisa lihat beberapa contoh yang diangkat dalam beberapa buku yang bisa kita baca. Itu seperti kita tidak mesti atau tidak dianjurkan untuk menyuruh orang berada di saf yang pertama, lalu kita berada pada saf yang kedua. Jadi seandainya ada dua orang yang masuk masjid, di saf yang pertama itu masih tersisa untuk satu orang. Ada dua yang sama-sama masuk. Yang dua ini diminta untuk saling berlomba agar dia yang berada pada saf yang pertama. Jadi bukan kebalikannya. Dia mundur untuk kemudian dia menyuruh orang maju ke saf yang pertama. Berarti dia lebih mengedepankan orang lain untuk mendapatkan pahala yang besar. Karena saf yang pertama itu lebih afdal daripada saf yang kedua. Al-awwal fal-awwal. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga itu untuk laki-laki. Nah, oleh karena itu mengejar untuk berada di saf yang pertama itu masuk dalam kategori al-qurbat. Sesuatu yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yaitu dalam bentuk ibadah. Nah, karena dia bagian dari qurbat, maka seharusnya kita harus lebih mendahulukan diri kita agar bisa berada pada saf yang pertama. Ada contoh yang lain. Seandainya air untuk berwudu itu hanya cukup untuk satu orang. Kita punya air, kita ingin sholat. Lalu ada orang lain yang juga ingin sholat, tetapi air ini hanya cukup untuk satu orang dalam berwudu. Siapa yang harus kita dahulukan dalam berwudu itu menggunakan air? Ya kita sendiri. Sementara yang lain nanti bisa dengan bertayamum ketika memang tidak ada lagi air untuk berwudu. Nah, jadi kita lebih mendahulukan diri sendiri dalam persoalan ibadah, dalam mengejar pahala yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jika hanya ada satu pakaian untuk sholat, sementara yang perlu pakaian itu ada dua. Kita punya pakaiannya, bisa kita sempurna mengerjakan menutup aurat dengan pakaian yang ada. Tapi ada orang lain yang juga ingin sholat, tetapi tidak ada lagi pakaian, yang ada hanya satu. Maka pakaian tersebut jangan berikan ke orang lain. Biarlah kita yang memakai, karena kita mendahulukan diri kita dalam persoalan ibadah. Nah, itu beberapa contoh kaitan dengan al-qurbat, laysat mahallan lil ithar. Ibadah bukanlah tempat di mana kita diminta mengutamakan orang lain. Akan lain halnya nanti ketika urusan itu bukan dalam persoalan ibadah seperti yang kita contohkan tadi. Dalam persoalan keduniaan kita, dalam persoalan interaksi keseharian kita, justru malah kita diminta untuk mendahulukan orang lain daripada diri kita sendiri. Maka ayatnya adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ayat ini penyebab turunnya adalah kisah sahabat yang di awal-awal masa hijrah. Itu kan kesulitan orang-orang muhajirin yang hidup di kota Madinah yang datang dari Mekah. Mereka menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. Lalu dilakukanlah oleh Rasulullah SAW apa yang disebut dengan al-mu'akhad. Mu'akhad itu adalah menyatukan, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansar. Sampai ketika itu ada yang bertamu dari kalangan muhajirin ke rumah orang ansar, makanan itu hanya cukup untuk keluarganya saja. Seandainya dia yang makan, maka tamu tidak akan makan. Seandainya tamu yang makan, maka dia tidak bisa makan. Apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar ketika itu, dia mematikan lampu-lampunya, lalu kemudian dia menyuruh tamunya itu untuk makan, sementara dia sendiri pura-pura makan. Dibunyi-bunyikan piring itu agar seolah-olah dia sedang menyantap makanan itu. Padahal tidak. Padahal dia sedang memberikan kesempatan kepada muhajir, saudaranya yang datang dari Mekah, hijrah dari Mekah, agar dia bisa menikmati makanan itu leluasa. Sebab kalaulah tamu itu tahu pula bahwa tuan rumah malah tak bisa makan, mungkin secara perasaan dia akan sungkan gitu kan. Masa tamu yang makan sementara tuan rumah tidak. Agar itu tidak ketahuan, maka pencahayaan ditiadakan, dimatikan lampu-lampunya. Dan dia menyuruh makan sama-sama seolah-olah sedang makan, tapi tuan rumah hanya sedang pura-pura makan. Dalam persoalan ini dia dapat pujian. Ketika Rasulullah SAW tahu hal itu dan tentu saja diberitahu oleh Jibril, maka turunlah ayat yang tadi itu memuji apa yang dilakukan oleh sahabat Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan, mengutamakan orang lain meskipun dia sendiri sebenarnya adalah sangat membutuhkan. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau persoalan ibadah, kita mengejar pahala kita, mengejar kesempurnaan ibadah kita. Karena bersolat dengan wudu, ya tentu itu yang hukum asalnya. Kalau tidak ada wudu, memang kan boleh bertayamum. Tapi ketika air itu hanya cukup untuk satu orang, tidak mesti kita menyerahkan air itu kepada orang lain. Silakan kamu aja yang berwudu, biar saya yang bertayamum. Tidak, justru biar saya yang berwudu, lalu dia yang bertayamum, karena dua-duanya hukumnya adalah sah. Tapi kalau dalam persoalan interaksi kehidupan, maka lebih baik mendahulukan orang lain. Ini memang bukti iman ini. Bukti bahwa seseorang itu benar-benar mencintai saudaranya. Karena persaudaraan itu kan dibangun di atas iman. Dua kaidah ini penting dipahami hari ini. Karena banyak orang yang
lebih suka mendahulukan orang lain dalam persoalan ibadah. Tetapi dia lebih suka mendahulukan diri dia dalam persoalan dunia. Coba, seandainya ada 6 orang yang berhak mendapatkan bantuan sembako, bantuan hanya untuk 5 orang. Adakah di antaranya orang yang akan mendahulukan orang lain? Yang ada justru adalah rebutan, biarlah terinjak itu, biarlah diinjak-injak orang lain, asalkan dia mendapatkan bantuan itu. Meskipun dengan menyakiti orang lain. Nah, jadi ada terbalik-balik hari ini. Kita sering melihat kalau di masjid, ada orang yang padahal di saf yang pertama itu masih lapang, tapi dia mencari saf yang paling belakang. Masuk dia di hari Jumat, dicari tiang-tiang yang bagian belakang. Padahal di saf-saf yang pertama itu lebih banyak yang masih kosong dan perlu untuk diisi. Oleh karena itu, agar tidak banyak melanggar aturan Nabi, karena kata Nabi jangan masuk tapi sambil melangkahi pundak-pundak saudara. Hal itu terjadi karena orang ya pas masuk dia tidak langsung isi saf yang pertama. Nah, oleh karena itu, jika dalam persoalan ibadah maka kita mendahulukan diri kita, dan jika dalam persoalan muamalah maka kita lebih baik untuk mendahulukan orang lain. Tapi sekali lagi, seperti yang tadi dikatakan, ini memang bukti dari iman yang ada di hati seseorang. Sulit itu untuk mendahulukan orang lain dalam persoalan muamalah. Seandainya ada 2 orang yang kehausan, air hanya untuk 1 orang, siapkah dia untuk mengalah? Jadi mengalah dalam persoalan dunia itu justru baik. Tapi mengalah dalam persoalan ibadah malah itu tidak dianjurkan. Kita bisa baca dalam sejarah itu, dalam, kalau saya tidak salah itu dalam satu peperangan, perang Tabuk atau perang apa gitu. Itu ada tiga orang sahabat yang ketiga-tiganya adalah orang yang merasakan kehausan. Dia minta air. Ketika air ingin dikasihkan, dia mendengar ada saudara di sampingnya yang juga ingin minum. Lalu apa kata yang pertama? Coba berikan dulu air itu kepada saudara saya yang satu, mungkin dia lebih membutuhkan. Diberikanlah air itu pada orang yang kedua. Orang yang kedua mendengar lagi bahwa ada di sampingnya orang lain yang juga ingin memerlukan air karena kehausan sama seperti dia. Dia berkata hal yang sama. Coba berikan dulu kepada saudara yang satu lagi muda. Siapa tahu dia yang lebih membutuhkan. Diberikanlah kepada orang yang ketiga. Orang ketiga itu justru menyuruh untuk memberikan kepada orang yang pertama. Ketika diberikan pada orang yang pertama, ternyata orang pertama sudah syahid. Datang kepada orang kedua, ternyata juga sudah syahid. Datang lagi pada yang ketiga, ternyata sudah syahid. Dan tiga-tiganya mendapatkan syahid dalam peperangan. Nah, ini dalam persoalan interaksi, dalam persoalan keduniaan. Ada yang merasa haus, tapi dia menganggap ada saudaranya yang lain yang juga ingin merasakan atau yang sedang merasakan haus seperti itu, malah dia lebih mendahulukan saudaranya. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, dalam kehidupan ini kita tidak boleh membalik-balik persoalan. Jangan sampai nanti mana yang harus kita dahulukan diri kita, ternyata kita dahulukan orang lain, dan mana yang harus kita dahulukan orang lain, ternyata kita mendahulukan diri kita sendiri. Ikhwati fillah, ini adalah kaidah yang melengkapi apa yang dulu sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya. Yang berikutnya kita akan masuk pada qawaid al-yaqin wasyak. Jadi ada kaidah-kaidah yang terkait dengan ibadah yang hubungannya adalah dengan yakin dan ragu dalam melaksanakan ibadah.
Ini kaidah ini menjadi penting bagi kita bersama karena seringkali dalam ibadah kita itu muncul keraguan-raguan. Bagaimana kita bersikap? Apa yang harus kita lakukan pada saat kita ragu? Apa solusi yang diberikan oleh Nabi? Ini yang akan kita bahas pada kaidah yang berikut ini. Kaidah yakin dan syak itu diawali dengan satu kaidah kubra. Untuk kemudian nanti di bawah kaidah kubra itu ada turunan-turunannya. Dulu sudah kita katakan bahwa kaidah kubra itu kaidah yang disepakati. Kalau disebut kaidah kubra itu adalah kaidah yang memang menjadi kesepakatan para ulama. Tidak ada ulama yang menentang kaidah itu. Bunyinya adalah al-yaqinu la yazulu bisyak. Al-yaqin, sesuatu yang diyakini itu, la yazulu bisyak. Ada dalam lafaz la yuzalu bisyak. Tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Jadi kalau berbenturan antara keyakinan dan keraguan, ini yakin, ini ragu. Maka yang yakin ini harus dikedepankan karena yang yakin ini tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan. Yang yakin hanya bisa dihilangkan dengan yang yakin juga. Kalau seandainya tidak ada hal yang yakin yang baru yang berhadapan dengan yang yakin yang lama, maka tidak akan bisa mengalahkan yang yakin itu. Tetap apa yang diyakini itu yang harus dikedepankan. Istilah yakin itu adalah tingkatan tertinggi dalam keyakinan kita. Karena dalam meyakini sesuatu itu ada tingkatannya. Tingkatan yang pertama itu yakin. Itu 100% itu. Ada lagi di bawahnya nanti uzan. Uzan itu dia tidak sampai ke tingkat yakin tapi dugaan kuat. Hampir sampai pada keyakinan. Itu kalau dipersentasekan kira-kira 75%. Ada nanti namanya syak. Syak itu 50-50. Tidak ada alasan untuk memperkuat satu sisi dari iya atau tidak. Itu syak. Ragu. Dan tingkatan yang paling rendah itu adalah waham. Waham itu tidak bisa dipegang karena itu adalah dugaan-dugaan yang tidak beralasan. Dugaan-dugaan yang tidak beralasan itu ya itu sebab dia tidak bisa dipegang. Maka kita tidak boleh mengambil sikap atas dasar waham. Kalau mau dipersentasekan ya 20-25%. Bahkan mungkin tidak bisa dipersentasekan karena hanya dugaan-dugaan tanpa ada alasan. Ada orang yang menganggap dia tidak bisa berpikir kalau tidak merokok umpamanya. Saya kalau tidak merokok tidak bisa saya berpikir. Itu waham. Itu dugaan-dugaan yang tidak ada alasan, dibuat-buat itu. Atas dasar apa dia mengatakan tidak bisa berpikir kecuali itu. Padahal orang lain bisa juga berpikir tanpa merokok. Ada orang ingin mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan hati tapi dengan narkoba. Itu waham. Anggapan bahwa pil narkoba yang diminumnya itu, yang ditelannya itu membuat jiwanya menjadi tenang, itu waham. Sama sekali tidak bisa diterima. Nah, yang ada pada kaidah kita ini ada dua istilah, ada al-yaqin, ada asyak. Al-yaqin la yazulu bisyak. Yang yakin itu enggak akan hilang dengan keraguan. Tetap yang yakin kita dahulukan. Maka kita kalau ingin tahu definisi atau makna sederhana dari kata yakin itu ya tercapainya satu keyakinan dan kemantapan di dalam hati atas terjadi atau tidaknya sesuatu. Ada keyakinan kemantapan hati untuk menghukumi sesuatu itu terjadi atau tidak. Kalau syak itu keraguan atau kebimbangan
atas terjadi atau tidaknya sesuatu tanpa ada penguat. Tidak ada pendukung untuk mengambil satu sisi, iya atau tidaknya. Ini terjadi atau tidak. Ketiadaan pendukung untuk mengambil hukum tadi itu berarti adalah syak. Dalam persoalan ibadah itu nanti akan banyak hal yang perlu diselesaikan oleh kaidah kita ini. Ada orang yang saat dia melaksanakan sholat ragu dia, seolah-olah ada yang keluar yang membatalkan wudunya. Batalkah wudunya atau tidak? Apakah dia harus tinggalkan sholat atau tidak? Berarti terjadi keraguan. Atau ada yang sholat meragukan jumlah rakaat. Ini zuhurnya ini sudah 3 atau 4? Kalau 4 dia akan salam. Kalau 3 dia akan tambah lagi 1 agar sempurna menjadi 4. 4 atau 3? 4 atau 3? Muncul keraguan. Bagaimana dia bersikap? Inilah kaidah yang akan menjawab keraguan itu. Dalam persoalan puasa itu juga ada masuk. Saya sudah sering untuk mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari jemaah. Ada di antara orang yang lupa dia dengan jumlah hutang puasanya. Sudahlah Ramadan baru sudah datang, hutang lama belum dibayar, tapi lupa dia berapa jumlah hutang yang harus dibayar. 5 atau 6? 5 atau 6? Bagaimana kita bersikap? Apa solusinya? Nanti ada turunan dari kaidah ini. Jadi tidak pula satu kaidah ini akan menyelesaikan semuanya, tapi dengan adanya turunan-turunan kaidah yang lain, yang menginduk kepada kaidah yakin dan syak ini, maka itu semua insya Allah akan dapat menyelesaikan persoalan-persoalan dalam kehidupan. Nah Ustaz, sebelum dilanjutkan, ini nggak ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Iya, kita silakan. coba jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, bagaimana hukumnya dalam persoalan hajiat Ustaz? Mana yang kita dahulukan? Sebagai contoh, kita ingin berwudu, satu sisi lain orang tua juga ingin berwudu. Mana yang lebih dahulu jika mengutamakan diri sendiri? Posisi kita untuk beribadah, dan jika didahulukan orang tua, posisi kita birrul walidain. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Banyak nanti hal-hal yang terkait dengan persoalan seperti tadi yang jelas kaidah umumnya sudah ada. Kaidah secara umum itu sudah ada bahwa al-qurbat laysat mahallan lil ithar. Itu kaidah umumnya bahwa dalam persoalan ibadah kita tidak dianjurkan mendahulukan orang lain. Tidak dianjurkan itu berarti lebih mengutamakan diri sendiri. Ini masih memberikan peluang untuk ketika ada pertimbangan yang lain yang justru perlu dipertimbangkan. Apa contohnya? Contohnya adalah dalam persoalan imam umpamanya. Apakah orang yang hebat sekali dia bacaan Al-Qur'annya, terus ketika sholat mampir dia di satu masjid. Yang di masjid itu jelas sudah ada aturan-aturannya, siapa yang imamnya, imam ratib yang sudah ditunjuk. Ada orang yang merasa bahwa dia ini adalah orang yang bacaannya paling, apakah dia harus rebutan untuk jadi imam? Ataukah dia ikut tidak berlomba-lomba untuk maju menjadi imam, tapi biarlah orang lain yang mungkin saja orang lain juga sama hebatnya dengan dia, atau ada imam ratib yang sudah ditunjuk yang memang tidak boleh digantikan oleh siapapun kecuali atas izin dia. Ya kan? Berarti sudah mulai ada pertimbangan yang lain.
Nah, sehingga seandainya semua akan menjadi rebutan, itu akan menjadi kacau justru. Nah, mungkin dengan tidak berlomba-lomba, biarlah dia belakang, tapi ternyata orang yang depan tadi bacaannya tidak terlalu bagus. Nah, disinilah muncul ada dibahas oleh para ulama ketika orang-orang yang fasih itu berimam di belakang orang-orang yang kurang fasih, apakah salatnya sah atau tidak. Nah, jadi kita tidak bisa langsung menghukumkan bahwa salat itu tidak sah, kecuali kalau yang dibacanya itu tidak lagi apa yang seharusnya dibaca, atau membuat sesuatu yang memang salat menjadi tidak sah. Tapi kalau hanya sekedar kurang tajwid, itu tidak membuat salat orang yang lebih fasih tadi menjadi batal. Nah, pada contoh yang tadi itu dihadapkan dia kepada dua hal. Sekarang dia ingin mengejar pahala agar dia yang pakai air, tapi di sisi yang lain dia ingin mendahulukan orang tuanya. Berarti itu bagian dari pertimbangan. Oleh karena itu ketika dikatakan laisat mahallan lil itsar, bukanlah tempat untuk mendahulukan orang lain, itu memang para ulama tidak pula mengatakan menjadi sesuatu yang haram. Artinya kalau didahulukannya orang lain berdosa dia, tidak pula sampai seperti itu. Cuma ketika ia mendahulukan orang lain, berarti dia mundur untuk mendapatkan pahala. Nah, sekarang kalau seandainya dia mundur tapi untuk mengejar pahala yang lain, dari sisi ini ada kemungkinan untuk bisa dibenarkan. Tapi ketika dia lebih mendahulukan diri dia, itu tetap akan menjadi lebih baik berdasarkan kepada kaidah yang tadi kita baca. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Nikah itu adalah ibadah Ustaz. Apakah saya adalah orang yang insya Allah mampu untuk menikah lahir dan batin? Apakah saya boleh mendahului kakak saya dalam menikah? Karena ada anggapan tidak boleh melangkahi kakak dalam menikah. Nah, permasalahan baru juga muncul Ustaz. Apakah saya boleh menikah sementara saya belum lancar baca Al-Quran? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallah khairan. Iya. Tidak boleh mendahului kakak atau abang dalam menikah, itu dalam tradisi, bukan dalam Islam. Kalau dalam ketentuan yang ada pada Islam, itu tidak ada larangan untuk mendahului abangnya atau kakaknya. Ketika kakaknya belum mendapatkan jodoh, ternyata dia dimudahkan oleh Allah untuk lebih dulu mendapatkan jodoh, dalam perspektif Islam itu bukanlah sesuatu yang terlarang. Tapi nanti kalau dibawa kepada tradisi, kepada adat, itu kadang didenda itu. Atau dia diminta untuk membelikan sesuatu untuk orang yang didahuluinya tadi dalam persoalan menikah. Maka kalau pertanyaan bolehkah saya mendahului, ya kalau saya jawab dalam perspektif Islam, pandangan Islam, ya boleh-boleh saja, tidak ada masalah, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan sementara kakaknya sendiri belum menikah. Doakan mudah-mudahan kakaknya atau abangnya cepat juga mendapatkan jodoh agar dia bisa untuk menikah. Sedangkan saya mau menikah, apakah boleh? Padahal saya belum lancar untuk membaca Al-Quran. Kelancaran membaca Al-Quran itu juga bukan syarat dalam menikah. Upaya untuk membenarkan terus bacaan Quran itu harus ada. Baik dia belum menikah ataupun dia sudah menikah. Nah, belajarlah dengan rajin agar bacaan Al-Qurannya bisa menjadi benar. Nah, tapi ternyata ketika belum lancar, jodoh sudah datang. Ada orang yang melamar, atau dia sudah siap untuk menikah, padahal bacaan Qurannya belum lancar. Nikah saja, karena keabsahan nikah tidaklah ditentukan oleh lancar atau tidaknya bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan menikah, dua-duanya bisa
saling belajar. Apalagi calonnya jangan-jangan adalah orang yang memang hebat dalam bacaan Al-Quran. Maka kalau memang seperti itu justru semakin dipercepatlah pernikahan itu agar dia bisa belajar kepada pasangan yang sudah menjadi suami istri. Nah, oleh karena itu belajar Al-Quran itu menjadi satu ibadah tersendiri dan menikah itu juga satu kebaikan tersendiri yang bukanlah menikah itu disyaratkan harus lancar membaca Al-Quranul Karim. Tapi ketika ada orang yang menikah lalu ia sudah lancar baca Quran itu tentu akan menjadi lebih baik. Apalagi bagi seorang laki-laki. Bagi seorang laki-laki yang dia menjadi suami, apalagi di zaman corona yang memang sekarang diuji semua ini. Mana suami-suami yang bisa jadi imam, mana suami-suami yang tidak bisa menjadi imam. Karena ketika mereka tidak di masjid sholatnya, mereka akan sholat di rumah. Nah, tentu saja kalau berjamaah, tidak mungkin istri yang menjadi imam. Yang menjadi imam tetap adalah suami. Saya kira seperti itu. Allah Subhanahu wa taala alam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan juga diperlancar untuk pernikahannya. Amin. Tapi Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya Ustaz dari laman Radio Rohani 91,1 FM dari Pak Ijo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah boleh sholat tarawih itu 4 rakaat 1 kali salam? Jazakallah khairan Ustaz. Iya. Apakah boleh sholat tarawih itu 4 rakaat dalam satu salam? Itu ada hadis yang datang dari Aisyah, itu yang dijadikan alasan. Bahkan kalau kita bawa kepada ikhtilaf yang terjadi di Indonesia, itu orang-orang ormas Muhammadiyah itu menjadikan hadis Aisyah itu sebagai alasan untuk 4 dalam satu salam. Karena dalam hadis Aisyah itu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat malamnya itu ya 4, jangan ditanya bagaimana baiknya dan bagaimana panjangnya sholat Nabi. Lalu nanti 3 untuk witir. Hadis ini oleh sebahagian inilah yang dijadikan alasan untuk mengatakan tarawih itu 4 dalam satu salam. Di hadis itu memang tidak dikatakan 4 dalam satu salam, tapi dikatakan 4 dan 3. Dipahaminya 4 satu salam. Ada sebagian yang menafsirkan itu bukan 4 satu salam. 4 itu Nabi beristirahat. Karena tarawih itu artinya kan adalah istirahat. Lalu kemudian nanti dia baca Quran, berdoa, nanti ditambah lagi 4. Karena di hadis itu tidak langsung disebutkan salamnya. Yang ada dalam persoalan salam ini yang lebih tegas itu adalah kata Rasul bahwa salat malam itu masna. Salatul laili masna. Salat malam itu dikerjakan dengan 2. Ini lebih jelas karena 2 berarti 2 rakaat dalam satu salam. Nanti 2 rakaat lalu salam, 2 rakaat lalu salam. Nah, kelompok yang banyak, yang jumhur ulama memandang ini yang lebih tepat, sehingga yang banyak dilakukan di berbagai negara, termasuk di kita juga, itu adalah 2 rakaat, kemudian ada 2 rakaat, satu salam. Kenapa yang 4 tadi dianggap bukan itu untuk artian satu salam, tapi 4 untuk istirahat? Karena tidak mungkin bertentangan kan antara kata Nabi dengan perbuatannya. Nabi bilang salatul laili masna, salat malam 2. Sementara ini diartikan 4. Tetapi bagaimanapun ini adalah persoalan yang diperselisihkan dan memang tidak bisa pula ditolak 100% bahwa 4 itu bukan untuk satu salam, karena ada indikasi yang mengarah ke sana. Nah, oleh karena itu dalam masalah ini mungkin perlu perlu saling menghargai. Kalau jumhur ulama itu tentu saja yang lebih cenderung untuk mengatakan satu salam itu dengan 2 rakaat bukan dengan 4. Namun bagaimanapun yang mengatakan 4
dia menggunakan hadis Aisyah yang tadi artinya kita sebutkan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke materi Ustaz. Iya, jadi kaidah kita tadi sudah kita sampaikan apa itu yakin dan apa itu syak. Ternyata al-yakin la yazulu atau la yuzalu bisyak. Yang yakin itu tidak dapat dihilangkan oleh hal yang meragukan. Maka dalam kaidah ini dapat dipahami bahwa sesuatu yang kita yakini keberadaannya atau status hukumnya antara terjadi dan tidaknya, maka keyakinan tersebut tidak akan dapat disingkirkan oleh keraguan. Tetap yang yakin akan dikedepankan. Namun ia dapat dihilangkan dengan keyakinan yang sama kalau sudah ada keyakinan baru yang sama-sama yakin juga, berarti sudah berimbang dia. Nah, ketika itu barulah akan dapat berubah. Maka hukum yang diambil dalam kondisi seperti itu adalah mengambil apa yang diyakini, sedangkan apa yang diragukan itu haruslah ditinggalkan. Kita lihat dalil dari kaidah ini, ada banyak hadis yang dijadikan alasan oleh para ulama untuk kaidah kita pada pagi hari ini. Di antaranya adalah hadis yang datang dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu anhu, annahu syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi shalah. Qala la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Ini hadis muttafaqun alaih. Jadi dari Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini, dia menceritakan sesungguhnya ada seorang lelaki yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, ada seorang lelaki yang merasa ada sesuatu yang keluar darinya. Jadi dia merasa ada sesuatu yang keluar yang bisa membatalkan sholatnya. Lalu kata Rasul, hendaklah ia tidak meninggalkan sholat, nanti la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai ada satu di antara dua hal yang kalau satu di antara dua itu ada, maka dia meninggalkan sholatnya. Apa itu? Dia mendengar ada bunyi, ada suara untuk sesuatu yang keluar. Au yajida rihan, atau kalau seandainya tidak ada suara yang terdengar, tapi ada aroma yang tercium, aroma yang tidak baik, yang tidak menyenangkan. Nah, kalau ada satu di antara dua ini berarti akan membuat dia yakin ada yang membatalkan. Tapi kalau seandainya tidak ada, maka dia harus ambil patokan keyakinan pertama. Apa keyakinan pertama itu? Keyakinan pertama adalah bahwa dia memulai sholatnya dalam keadaan suci, itu dalam keadaan yakin. Nah, yakin inilah yang tidak bisa dihilangkan oleh keraguan. Sementara tadi ada yang membatalkan wudhu, itu baru dalam level syak. Nah, padahal tidak ada suara yang terdengar, tidak ada aroma yang tidak sedap yang tercium, berarti tidak ada indikasi angin yang keluar. Karena angin itu tandanya salah satu dari yang dua tadi. Kalau tidak suara, ada aroma. Nah, berarti yang ragu ini tidak boleh dia pegang. Sehingga Nabi mengatakan la yansarif, dia jangan tinggalkan sholat, jangan keluar dari safnya, baru dia keluar kalau ada hal-hal yang membuat dia yakin wudhunya batal. Hadis yang berikutnya sebagai dalil untuk kaidah kita adalah datang dari Abu Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla salasan am arba'an, falyatrah asyak wal yabni ala mastayqan, thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallim." Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata
Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam salatnya, falam yadri kam shalla, salasan am arba'ah. Dia ragu, tak tahu dia sekarang rakaatnya sudah 3 atau 4. Apa yang harus dia lakukan? Falyatrahis syak. Maka hendaklah dia membuang keraguan itu, waliyabni ala mastaiqan, dan ia harus membangun keyakinannya di atas apa yang ia yakini. Summa yasjudu sajdataini, lalu ia sujud 2 kali qabla ayyusallim, sebelum dia salam. Sujud di sini itulah nanti Anda sebut sebagai sujud sahwi. Jadi dari hadis ini nampak oleh kita betapa Nabi itu memberikan solusi. Kalau orang itu ragu dalam sholatnya 3 atau 4, mungkinkah ini ragu? Mungkin sekali, apalagi kalau sholatnya sendiri. Nah, dari sisi ini juga diambil faidah yang lain, keutamaan berjamaah. Karena kalau kita berjamaah, tidak mungkin kita ragu sendiri, kita punya imam. Yang kita ikuti adalah imam. Tapi kalau seandainya imamnya yang ragu, nanti ada makmum yang mengingatkan. Kalau dia sholat sendiri, lalu ragu, ya tanggung sajalah keraguan itu sendiri. Maka ini salah satu dari hadis yang menunjukkan keutamaan sholat berjamaah. Karena bisa menghindarkan kita dari keraguan. Nah, tapi ternyata ada orang yang sholat secara sendiri, lalu terjadi keraguan itu. 3 atau 4. Kata Rasul, hilangkan keraguan, ambil apa yang diyakini. Dalam persoalan ini, yang diyakini itu pasti adalah 3. Yang diragukan itu adalah 4. Karena 3 lebih dulu daripada 4. 3 sudah pasti nih, tapi 4 ragu. Tidak mungkin 4 pasti 3 ragu. Tidak mungkin itu. Nah, kalau memang 3 yang diyakini, lalu 4 yang diragukan, falyatrah syak. Tinggalkan yang syak. Berarti tinggalkan anggapan 4. Falyabni ala mastaiqan, lalu bangun keyakinannya atas apa yang dia yakini. Berarti dia harus mengambil angka 3. Lalu kemudian nanti kalau memang sudah dianggap 3, tentu dia akan menambah 1 rakaat untuk menyempurnakan biar bisa menjadi 4. Tapi dia diminta di akhir untuk sujud 2 kali qabla ayyusallim, sebelum dia salam. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwati fillah, jadi dari hadis ini nampak oleh kita bahwa yang yakin itu tidak akan bisa dihilangkan oleh keraguan. 3 yang diyakini, maka itu yang jadi patokan. 4 yang diragukan, maka tinggalkan 4 itu, tinggal tambah 1 agar sempurna menjadi 4. Maka benarlah bahwa yang yakin hanya bisa dihilangkan dengan yang yakin juga. Kita kalau mau ambil contoh dari Nabi, bagaimana yang yakin itu bisa dihilangkan dengan yang yakin juga. Itu terjadi juga pada Rasulullah SAW dalam kasus yang lain, akan kelupaan Rasul dengan jumlah rakaat sholatnya. Waktu itu sholat zuhur atau asar, tapi yang jelas sholat 4 rakaat. Rasulullah SAW ketika tahiyat awal pada rakaat yang kedua, tapi Rasul salam. Padahal sholatnya sholat yang 4 rakaat. 2 rakaat Nabi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain juga ikut salam. Karena Nabi salam. Tetapi ketika Nabi salam, ini suara mulai sudah terdengar suara-suara, ini kenapa Nabi salam? Kenapa Nabi salam? Tidak ada yang berani. Bahkan ada yang sudah berdiri untuk pergi meninggalkan masjid. Karena Nabi sudah salam. Tiba-tiba adalah seorang badui. Orang badui yang berada dalam saf salat itu yang memberanikan diri untuk bertanya. Dia dalam riwayat disebut dengan Dzul Yadain. Apa kata Dzul Yadain? Ya Rasulullah,
akusiratis salatu am nasita? Apakah solat ini sudah dikasar atau kamu lupa? Nah, ini orang Badui itu kan orang yang apa adanya, asal ngomong ya apa adanya, walaupun bersama Nabi. Sahabat yang lain tidak ada yang berani ngomong seperti itu. Abu Bakar, Umar, tidak ada yang berani bilang, Nabi kamu lupa. Itu berat itu bagi Umar, bagi Abu Bakar. Tapi Dzuliyadain, maka saat-saat tertentu mereka butuh sebenarnya sama orang Badui ini, karena mereka apa adanya. Nah, ketika Dzuliyadain ngomong, ya Rasul, sholat ini dikasar atau kamu lupa? Rasul masih meyakini apa yang dia lakukan. Kata Rasul, ma kusirat wa manasitu. Sholat tidak dikasar dan saya tidak lupa. Berarti Nabi masih bertahan dalam keyakinannya. Akhirnya Rasul bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, asadaqa Dzuliyadain? Wahai Abu Bakar, apakah benar yang diucapkan oleh Dzuliyadain tadi? Ketika itulah Abu Bakar mengatakan, benar ya Rasulullah. Kamu tadi sholat 2 rakaat, lalu salam. Ketika jawaban Abu Bakar didapat oleh Nabi, berarti ini muncul keyakinan baru. Yang tadinya Rasul yakin dengan apa yang ada pada pikirannya, tetapi ketika datang keyakinan yang baru yang disampaikan oleh Abu Bakar, ketika itulah yang yakin pertama dapat di-cancel, dihilangkan, dan mengambil yakin yang baru. Maka ada dalam di antara turunan dari kaidah ini bunyinya adalah al-yaqinu yamtani'u raf'uhu illa biyaqin. Yang yakin itu tak mungkin diangkat, dihilangkan kecuali dengan yang yakin juga. Nah, karena Nabi sudah mendapatkan keyakinan yang baru, maka kalau begitu kata Rasul, mari kita tambah. Ditambahlah oleh Rasulullah 2 rakaat yang tertinggal, bersama sahabat-sahabat yang lain juga ikut menambahnya. Lalu kemudian setelah salam, Nabi sujud 2 kali. Itu yang disebut dengan sujud sahwi. Kadang ada orang bertanya, kenapa mungkin juga terjadi kelupaan seperti itu pada Nabi, pada lian Nabi? Bukankah Nabi itu orangnya terpelihara, orangnya maksum? Ini persoalannya bukan pada maksum tidak maksumnya, bukan pada terpelihara atau tidak terpeliharanya. Nabi maksum itu sudah pasti. Nabi terpelihara dari kesalahan itu juga sudah pasti. Tetapi kenapa itu terjadi? Ya, di sini pasti dikarenakan oleh ada ada hikmah yang luar biasa dengan kelupaan yang terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sekali hikmahnya adalah agar kita punya contoh kalau seandainya kita terjadi hal yang sama. Jadi kalau seandainya terjadi hal yang sama dalam diri kita, lupa kita 2 rakaat salam kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika itu terjadi juga pada Nabi, terjadi dalam kehidupan Rasul, berarti kita punya panduan, kita punya contoh. Berarti begini solusinya. Kalau kita lupa 2 rakaat, berarti tinggal tambah saja. Tinggal ditambah itu untuk menyempurnakan apa yang tadi terlupa. Asal kemudian nanti ditambah dengan sujud 2 kali. Dan hikmah yang kedua adalah agar Nabi itu tetap ada padanya sifat-sifat manusia. Karena yang tidak pernah lupa itu hanyalah Allah. Yang tak pernah salah itu hanyalah Allah. Jadi ketika Nabi, walaupun dia sebagai seorang Rasul, tetapi dia tetap sebagai seorang manusia. Untuk membuktikan bahwa dia sebagai seorang manusia, maka diberikanlah padanya sifat lupa yang ternyata dalam sholat pun Rasul bisa lupa. Ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang kelupaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selain daripada yang tadi kita sampaikan. Namun semua itu punya hikmah seperti yang tadi saya katakan. Nah, Ustaz, ini sudah ada pertanyaan lagi
Ustaz kita coba jawab. Ya, silakan. Yang sudah masuk di 081273335531. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tahu bahwa zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Apakah boleh saya mencukupkan zikir dengan membaca Al-Quran dengan tidak membaca lagi zikir pagi petang dan zikir sebelum tidur dan semacamnya? Apa Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya. Zikir yang paling utama adalah Al-Quran. Lalu apakah bisa menggantikan yang lain? Ada zikir-zikir yang secara khusus yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada zikir dalam artian umum. Yang paling afdal membaca Al-Quran, itu betul. Bahkan satu huruf dari Al-Quran saja itu bisa mendapatkan 10 kebaikan. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah. Satu kebaikan, satu huruf itu bisa menjadi 10. Bahkan kata Nabi, walam akul alif lam mim harfun. Tetapi itu dalam artian umum. Ketika ada zikir-zikir tertentu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah pada tempat tertentu, maka apa yang diajarkan oleh Nabi pada tempat tertentu itulah yang lebih afdal. Tidak bisa kita gantikan keafdalannya dengan yang umum tadi. Nah, kalau begitu, apakah selesai sholat kita langsung baca Quran saja? Tidak. Tidak bisa seperti itu. Memang bacaan Quran itu sangat baik sekali. Tetapi ketika ada zikir-zikir khusus yang sudah diajarkan oleh Nabi pada waktu dan pada tempat tertentu, maka yang paling afdal untuk dikerjakan adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu bisa saja mengalahkan keutamaan pada yang umum tadi. Untuk keadaan yang tadi itu, maka selesai kita sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, yang paling afdal itu bukan baca Quran. Meskipun membaca Al-Quran itu adalah satu zikir yang sangat baik. Nah, tapi yang paling afdal adalah untuk membaca apa yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beristighfarlah kita, lalu kita bilang ada Subhanallah, ada Allah, Alhamdulillah, ada Allahu Akbar. Dalam kondisi yang tadi itu, pada saat itu, itulah yang lebih utama, bahkan lebih utama daripada membaca Al-Quran itu sendiri. Nah, oleh karena itu, karena ada juga dalam bentuk zikir-zikir pagi dan sore yang memang juga dianjurkan, maka membaca zikir pagi dan sore itu tetap lebih baik dianjurkan pada waktu itu. Nah, adapun untuk waktu-waktu yang lain, kita bagus untuk membaca Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, yang sudah ditaksis oleh Nabi itu berarti akan menjadi lebih baik. Kalau saat kita sujud umpamanya, ada zikirnya. Apa itu? Subhana rabbiyal a'la. Nanti pas saat kita ruku, ada zikirnya. Subhana rabbiyal azim. Bolehkah kita ganti dan bacaan Quran? Zikirnya? Tidak boleh. Karena memang itu tempat yang Nabi sudah ajarkan zikir tertentu yang memang harus kita baca. Nah, oleh karena itu, jangan tinggalkan apa yang sudah dikhususkan oleh Nabi tadi, kerjakan, dan setelah itu silakanlah untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena derajat seseorang di hadapan Allah di hari akhirat kelak itu tergantung pada ayat berapa dia berhenti membaca Al-Quranul Karim. Inna manzilataka yaumal qiyamah inda akhiri ayatin taqra'uha. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan lagi, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Bolehkah saya menahan amarah yang memuncak? Karena kalau tidak dikeluarkan ini akan berefek pada kesehatan saya. Apakah ini membatalkan puasa saya, Ustaz? Nah, iya. Menahan marah itu dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diulang-ulang oleh Nabi. La taghdab, faraddada miraran, qala la taghdab. Apa kata Rasul? Jangan kamu marah.
Lalu Nabi mengulang-ulangnya berkali-kali, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, jangan kamu marah. Kenapa demikian? Karena marah itu adalah dari syaitan. Marah itu sesuatu yang akan membuat itu cara berpikir kita menjadi tidak normal. Orang kalau sudah marah, dia bisa mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas. Meskipun kadang terhadap anaknya atau terhadap istrinya. Nah, oleh karena itu, Nabi sangat mewanti-wanti agar umatnya menghindarkan diri dari marah, agar tidak marah. Karena kalau sudah marah, itu bisa kehilangan kesadaran diri dan bisa mengucapkan kata-kata yang tidak lagi pantas. Oleh karena itu, tahanlah amarah itu. Ada solusi yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Kalau marah itu bawa berwudu. Kenapa demikian? Karena marah itu dari api, dan api itu bisa dipadamkan oleh air. Jadi kalau seseorang itu marah lalu berwudu, diharapkan dengan berwudu itu bisa meredakan kemarahannya. Juga kalau seorang itu marah dalam keadaan berdiri, bawa duduk. Karena duduk itu pasti akan mengurangi kebebasan dalam bergerak. Kalau dia marah sambil berdiri mungkin nendang dia. Tapi kalau dia duduk, itu gerakannya akan terbatas. Nah, oleh karena itu, anggapan-anggapan bahwa kalau saya lampiaskan kemarin ini saya akan sakit, itu baru dugaan. Siapa yang memastikan yang bertanya tadi kalau tidak marah dia akan jadi sakit? Siapa yang bisa memastikan? Nah, coba ambil dulu solusi yang diajarkan oleh Nabi. Kalau marah, bawa berwudu. Kalau sambil berdiri, bawa duduk. Sakit enggak dia? Enggak mungkin Nabi memberikan solusi yang salah. Nabi itu kalau dia ngomong dalam persoalan agama, itu bukan dari akal dan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itu adalah bimbingan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah kepada Allah, jangan mengikutkan hawa nafsu kita. Kalau nanti saya tidak lampiaskan kemarahan saya akan sakit. Yang memberikan sakit itu juga Allah. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan mengambil solusi yang diberikan oleh Nabi, kalau memuncak kemarahannya bawa berwudu, bawa duduk, kalau bawa berbaring, bawa zikir kepada Allah, ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan dia hilang marahnya dan dia tidak sakit setelah itu dengan tidak melampiaskan kemarahannya. Kita jangan terlalu terpaku dengan teori-teori psikologi yang kadang-kadang datang dari barat. Kalau tidak dilampiaskan kemarahan itu nanti akan jadi begini. Ada perbedaan yang sangat besar sebenarnya teori-teori psikologi yang datang dari barat dengan yang ada dalam Al-Qur'anul Karim yang perlu untuk kita dalami bersama. Sekiranya seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberikan zakat fitrah langsung kepada keluarga kita yang tidak mampu, Ustaz? Kemudian bagaimana detail penyerahan zakat fitrah itu, Ustaz? Apakah kalau jumlah keluarga kita 4 orang itu dibungkus menjadi 4 atau dipak menjadi 4 baru diserahkan, atau satu bungkus saja baru diserahkan? Nah, iya. Bolehkah menyerahkan zakat fitrah secara langsung? Berarti tidak melalui amil. Mungkin pertanyaan pertama mengarah ke situ. Karena ada beberapa hukum yang bisa kita lihat di situ. Berarti zakat fitrah tanpa amil, kemudian memberikan zakat fitrah kepada keluarga. Secara hukum asalnya justru kalau kita lihat pada masa Nabi, itu zakat fitrah itu justru tidak pakai amil. Zakat fitrah itu diberikan masing-masing kepada siapa yang dia anggap memang pantas untuk mendapatkannya, karena prioritasnya adalah fakir miskin. Kata Rasul, berikanlah zakat fitrah itu sampai menjelang sholat dilaksanakan. Nah, berarti ada orang yang dalam perjalanannya menuju sholat lalu dia serahkan zakat fitrah itu bisa. Karena yang paling utama adalah bagian-bagian akhir dari Ramadan menjelang hari
raya. Oleh karena itu, menyerahkan zakat fitrah secara langsung tanpa melalui amin boleh-boleh saja. Tidak ada masalah karena hukum asalnya memang adalah seperti itu. Bolehkah kepada keluarga sendiri kita hanya tidak boleh memberikan zakat fitrah itu kepada orang yang dalam tanggungan kita. Suami tidak boleh memberikan zakat fitrah kepada istrinya. Hei istriku, ini zakat fitrah saya. Tidak bisa. Ayah tidak boleh juga memberikan kepada anaknya karena anak berada dalam tanggung jawab ayah. Nah, tapi boleh memberikan zakat fitrah kepada orang yang bukan dalam tanggung jawab kita dan dia mungkin bagian dari keluarga kita. Ada di antara keluarga yang miskin. Berikan dia. Boleh. Bahkan istri boleh kasih zakat fitrah pada suami. Tadi suami tidak boleh pada istri kan? Tapi istri boleh pada suami karena suami bukan tanggung jawab istri. Nah, oleh karena itu boleh diberikan kepada kerabat dekat, bahkan malah menjadi baik karena itu adalah menjalin hubungan silaturahim sekaligus ada nilai sedekahnya, nilai kebaikan pemberiannya. Kalau kepada orang lain ya sekedar sedekah tapi tidak menjalin hubungan silaturahim dalam artian rahim satu keluarga. Adapun untuk teknis apakah dibungkus satu persatu atau dimasukkan ke karung semuanya untuk satu orang itu tidak ada persoalan. Boleh dua-duanya. Kalau diberikan kepada satu orang yang sama lalu diletakkan umpamanya kalau 4 orang ada 10 kilo kena satu orang 2,5 itu biasa di panduan-panduan kimat zakat yang beredar dari Kementerian Agama sebenarnya itu 2,5 kilo. Berarti kalau 4 orang berarti 10. Nah, sekarang dia beli beras yang 10 kilo. Lalu kemudian dia serahkan langsung ini zakat fitrah untuk 4 orang sekaligus. Boleh insya Allah. Kalau dia mau pisah-pisahkan juga satu ini, satu lagi. Apalagi kalau diberikan pada orang berbeda. Karena untuk pemerataan itu kan bagus juga diberikan kepada orang yang berbeda. Jadi si A mendapat, si B mendapat. Kalau memang dua-duanya adalah orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah, dia masuk dalam kategori fakir atau miskin. Maka teknis seperti yang ditanyakan tadi, soal itu akan menjadi luas dan lapang dalam agama. Apalagi dalam soal bungkus-bungkus itu kan teknis, benar-benar teknis dalam memberikan zakat fitrah itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama sekali, sangatlah tidak tepat sikap yang tidak membayar hutang. Jadi kalau seandainya ada orang yang punya hutang puasa, ini puasa sekarang nih, ada orang punya hutang 5 atau 7 atau 10, habis Ramadan ini, sebelum datang Ramadan berikutnya, bayarlah hutang itu. Itu yang pertama yang ingin kita ingatkan. Kalau seandainya tidak bisa membayar dengan puasa secara langsung, maka bayarnya adalah dengan fidyah, memberi makan fakir miskin. Apalagi kalau untuk persoalan hamil dan murdi', itu bahkan ada di antara sahabat seperti Ibnu Abbas yang mengatakan dia hanya bayar pakai fidyah saja. Boleh kalau kita ambil pendapat yang seperti itu. Meskipun ada sebagian kalau kita lihat pandangan Imam Mazhab yang mengatakan mengedepankan untuk membayar pakai puasa juga jika memang dia sanggup untuk melakukan. Bahkan ada lagi puasa plus fidyah. Kalau seandainya dia tidak berpuasa itu karena kekhawatiran terhadap anaknya, dia sanggup sebenarnya, tapi khawatir pada janin. Itu ada yang mengatakan puasa plus fidyah. Yang jelas ada mereka punya alasan-alasan yang kuat dalam persoalan.
Kalau mau diambil pendapat yang mengatakan fidyah, silahkan. Yang jelas bayar hutang. Lalu bagaimana kalau sudah terjadi puasa hutang 9 hari, Ramadan berikutnya sudah datang pula yang 9 hari belum juga dibayar? Apakah hutang itu akan menjadi berlipat ganda menjadi 18? Jawabannya tidak. Hutang tidak berlipat ganda karena Allah tidak suka riba. Kan Allah yang melarang riba itu kan. Maka tidak. Tetap hutangnya 9. Dia akan bayar 9. Kalau dia beri makan fakir miskin, beri makan untuk 9 orang. Nah, kalau seandainya ada orang yang membayar hutang dengan puasa juga, dibayarnya 9 hari itu. Ada fatwa dari Syekh Ibn Baz, seandainya dia tambah dengan memberikan makan, ditambah dan memberikan makan sebagai penebus kelalaian dia, maka hal seperti itu baik bagi dia, karena dia sudah melalaikan kewajibannya, maka ditambah dan memberikan makan yang bermutu. Tapi yang jelas kalau hitungan jumlah hutang tetap 9 atau 10 dan tidak akan tetap. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi dikarenakan oleh kemungkinan lupa pada manusia itu tetap ada, bahkan di dalam persoalan ibadah pun lupa itu bisa terjadi. Maka Islam memberikan solusi dalam kelupaan kita. Betapa sempurnanya agama kita, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu akan selalu ada solusi. Ternyata apabila kita ragu, jangan turutkan keraguan kita, tapi bangunlah keyakinan dan ambillah keyakinan itu untuk kemudian kita meninggalkan keraguan. Kita belum mengambil contoh-contoh untuk cerita ini karena saya yakin akan semakin paham kita dengan kaidah kalau seandainya kita memperbanyak contoh. Insya Allah besok akan kita sambung kaidah ini dengan contoh-contoh yang real dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat.